Oke, secara spesifikasi beda sejuta antara Samsung A55 dengan A35 cuman ada di material frame, chipset, dan kamera. Tapi secara pengetesan real yang gue lakuin ini, ada banyak perbedaan yang gue temui. Mulai dari performance, gaming, suhu, daya tahan baterai, kualitas foto, video, software, dan masih banyak lagi. Yang ujungnya buat ngejawab apakah worth it nambah 1 juta buat dapetin A55 atau A35 udah cukup? Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu. Ngomongin desain yang secara dimensi bisa dibilang mirip ya. Beda pun nggak sampai 1 mili dan secara berat selisih di bawah 5 gram. Nggak kelihatan sama sekali bedanya, kecuali di bagian frame yang mana A35-nya itu bermaterial plastik ya, sedangkan A55 aluminium. Perbedaan ini jujur cukup ngaruh sih di gua. Berasa HP mahal aja sih A55 ini dan lebih kokoh juga. Jadi kalau kebentur bagian framenya lebih tenang tuh. Dan karena bermaterial aluminium tadi, tentunya di sini ada garis antena yang nggak kita temuin di HP berframe plastik. So, untuk perbedaan material ini cukup ngaruh buat gua. Mantap. Lanjut, kita ke bagian depan, yaitu layarnya yang punya ketebalan bezel sama persis ya antara kedua HP ini. Jadi jangan harap nambah 1 juta dapat bezel yang lebih tipis di A55. Paling yang gua ngeh itu buat kamera selfie yang punya warna keabu-abuannya di A35, sedangkan A55 sekelilingnya gelap. Yang mana gue lebih prefer di sini karena agak ganggu aja kalau tiba-tiba ada warna terang sendiri. Terus kita bahas sedikit tentang layarnya ya, yang secara spek juga sama. AMOLED 6,6 inch Full HD Plus 120Hz dan lain sebagainya. Pas gue buka YouTube pun kedua HP ini sama-sama bisa jalin konten HDR dengan tingkat kecerahan yang mirip-mirip. Nah, mari kita lihat seberapa besar peningkatan Exynos 1480 berfabrikasi 4 nanometer di A55 dari pendahulunya 1380 5 nanometer di A35. Yang pasti kalian udah tahu ya kalau Exynos 1380 ini ada chipset yang sebelumnya dipakai sama A54. Pertama, mari kita lihat pengetesan Antutu 3 kali berturut-turut yang punya skor rata-rata terpaut sekitar 130 ribuan. Dengan suhu beda sampai 3 derajat lebih adem di A55 ya. Sedangkan baterai selisih tipis 1% lebih tinggi. Habis itu lanjut kita ke recording 4K selama 15 menit dan nonton YouTube selama 30 menit yang hasilnya cukup sejalan, di mana untuk suhu dan baterai A55 lebih adem dan hemat dari A35. Lanjut kita ke Geekbench 6 di mana A55 jelas punya skor lebih tinggi. Tapi lagi-lagi untuk suhu lebih adem 2,5 derajatan ya, dengan konsumsi baterai sama-sama berkurang 2%. Habis itu gue juga sempat download file bersamaan dan hasilnya A35 ternyata bisa kelar duluan. Cuman gue sempet coba download sekali lagi dan dikasih jeda dikit yang kali ini A55 bisa kelar duluan ya. Jadi untuk tes download ini bisa gue bilang mirip. Habis itu dari file tadi gue pakai buat rendering KineMaster dan hasilnya jelas A55 bisa kelar duluan. Dengan suhu aman di 33,5 derajat. Dan setelah 25 detik kemudian A35 selesai juga. Untuk suhu sedikit lebih tinggi di 34,7. Terakhir buat 3D Mark, cuman disinilah suhu A55 lebih tinggi dari A35. Selisih 1,5 derajatan, dengan skor yang lebih tinggi juga dan stabilisasi yang sama-sama baik di 99%. Untuk baterai, A55 berkurang 6%, sedangkan A35 5%. Gimana dengan gaming? Untuk Genshin Impact highest 60 fps, di A35 ini dapat fps 36,1 ya. Selama 20 menit main yang masih nyaman kok. Grafiknya pun tergolong oke ya, nggak ada yang sampai turun tajam gitu. Paling buat suhunya emang berasa panas di 45 derajat. Kalau emang mau lebih jinak lagi bisa turunin settingannya sih, plus pakaiin cooler biar lebih adem. Sedangkan kalau dibandingin sama A55, secara suhu sih panas juga ya. Cuman lebih mendingan dari A35 di 44,1 derajat. Untuk FPS-nya sendiri dapat lebih baik di 40,9. Oh ya, buat baterainya sama-sama berkurang 10% selama 20 menit main tadi. Lanjut ke settingan game, khususnya Mobile Legends. Gue cuma mau bilang jangan sedih ya A55. Karena cuma mentok di high-high aja. Sedangkan A35 bisa mentok sampai ultra-ultra. Ini sebenarnya wajar ya, karena A35 ini pakai chipset tahun lalu yang udah disupport sama developernya. Dan gue cukup yakin sih, kedepannya settingan A55 bakal kebuka lebih banyak lagi. Overall, secara performance terjadi peningkatan di Exynos 1480. Tapi yang bikin gue cukup impress adalah suhunya yang lebih adem dibanding pendahulunya. Walaupun untuk gaming ya masih sama-sama tergolong panas.
Tapi mungkin nggak ya itu gara-gara settingan alternate game performance-nya yang gue aktifin. Jadi dilepas gitu performance-nya. Nanti gue bakal lebih kulik lagi deh ya lebih lanjut di video review A55. Ditunggu nih. Dan biar nggak kelewat, subscribe dulu buat yang belum. Oke, sebelum kita ke perbandingan foto dan videonya, mari kepoin dulu kamera app-nya beserta settingan apa yang dipangkas di A35 ini. Pertama buat mode kamera hampir semua sama ya, dari Fun Mode sampai more-nya ada mode Pro. Kecuali dual rack yang nggak ada di A35. Dual recording ini memungkinkan kita buat shoot kamera depan dan belakang secara bersamaan ya. Ini mirip banget sama fitur di Samsung S Series yang namanya Director's View. Habis itu kita lanjut ke resolusi yang mana buat selfie itu nggak bisa shoot di 1080p 60. Tapi 4K 30-nya sama-sama bisa kok. Habis itu buat kamera belakang kita nggak bisa shoot 4K untuk lensa ultrawide ya. Karena ya emang megapikselnya lebih kecil. Oh ya sampai lupa belum sempat kasih tahu nih perbedaan spek kamera antara A55 sama A35. Jadi untuk lensa wide-nya itu sama-sama 50 megapiksel ber-OIS. Tapi secara ukuran sensor A55 itu lebih besar ya, yang artinya lebih baik. Habis itu ultrawide 12 megapiksel banding 8 megapiksel, makronya yang sama-sama 5 megapiksel, selfie 32 berbanding 13 megapiksel. Habis itu saat recording, kedua HP ini sama-sama bisa pindah lensa ya ke ultrawide. Pindah lensa depan belakang juga bisa. Tapi ingat, itu cuma buat 1080p aja. Kalau misalnya 4K, kayak yang gue udah bilang sebelumnya, nggak bisa pindah ke ultrawide ya untuk A35. Sisanya yang gue perhatiin sih mirip-mirip ya. Next, gimana yang kualitas foto dan videonya? Yang penting-penting aja ya guys. Pertama untuk lensa ultrawide secara jarak pandang lebih luas di A55. Sedangkan wide atau satu kalinya sih sekilas mirip-mirip. Tapi kadang bisa sedikit lebih warm di A55, sedangkan A35 lebih ke cool gitu. Terus buat zoom sama-sama bisa mentok di 10 kali. Lanjut buat foto objek orang juga mirip-mirip. Dan sama kayak sebelumnya, sedikit lebih warm di A55 yang terlihat lebih natural. Cuma ini sih tipis aja. Kalau selfie-nya entah kenapa terlalu tajam di A35, lebih pas di A55 buat gua. Untuk video selfie sama kayak fotonya, muka gue terlalu ditajemin di A35 dan secara jarak pandang juga sedikit lebih zoom. A55 masih lebih legaan di sini, jadi backgroundnya lebih luas. Buat lensa wide yang gue bilang lebih warm di A55 dan cool di A35 untuk fotonya, di video makin jelas ya, dimana yang mendekati asli itu A55. Mirip kayak apa yang mata gue lihat langsung. Terus satu yang perlu diapresiasi, buat stabilisasi di semua resolusi mulus ya. Mau di A55 ataupun A35. Mantap. BTW guys, kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh bantu gue dengan like video ini ya. Thank you. Untuk hal-hal lainnya, misal dari sisi software, gue cek sih sama-sama aja. Karena ya emang sesama One UI 6.1 berbasis Android 14. Misalnya pas gue buka galeri mau edit foto, fitur-fiturnya ada semua. Kayak misalnya objek eraser itu bisa erase shadow, reflection, atau remaster juga ada. Terus kalau gue cek advance fiturnya juga sama-sama aja menunya. Apalagi dari sisi keamanan, kedua HP ini bakal sama-sama dapat dukungan dari Samsung Knox Phone. Intinya HP kalian bakal lebih aman karena dia bekerja sendiri, nggak bergantung sama prosesor dan memori. Jadi independen aja gitu. Misalnya data-data sensitif kayak PIN, kata sandi, ataupun pola bisa disimpan dengan baik. Yang mengakibatkan saat kalian mengakses informasi-informasi rahasia bakal lebih aman tuh. Paling dari sisi vibrationnya gue berasa beda sih. Di A55 lebih bulat aja getarannya, sedangkan A35 sedikit lebih nyebar. Tapi tipis aja sih bedanya. Terakhir buat speaker, dari kuping jelata gue ini mirip-mirip. Menurut kalian gimana? Oke, jadi kalau gue rangkumin, beda sejuta ini ada di mana aja. Yang pertama, feel-nya jelas A55 lebih mantep dengan frame aluminium. Tapi ingat, feel kalau kita pegang langsung ya, kalau cuman dilihat doang, jujur sih sama-sama aja untuk frame-nya. Sisanya secara tampilan gak jauh beda. Habis itu dari sisi performance emang lebih baik, tapi buat gua bukan yang jomplang gitu bedanya. Paling dari sisi suhu yang berasa lebih adem untuk pemakaian normal di A55. Terus buat baterai dari tes tadi sih beda tipis. Mungkin biar lebih valid harus dibikin video sehari bersama. Setuju? Sisanya kamera buat kalian yang emang gak terlalu si fotografi atau si videografi banget. Perbedaannya masih bisa dimaklumin sih. Kecuali emang kalian bener-bener detail dengan spesifik foto atau video tertentu. Hasil dari A55 menurut gue emang lebih baik.
Dan terakhir buat ngejawab pertanyaan, bakal lebih mending A35 dari A55 itu kalau kalian emang pengguna HP yang nggak terlalu rewel. Yang penting secara tampilan cakep, plus dapat bonus mirip flagship ya. Habis itu performance yang baik, kamera oke, update software panjang 4 tahun Android, dan tetap bisa ngerasain kenikmatan One UI-nya Samsung. Beserta good lock-nya kalau mau explore lebih jauh. Tapi kalau kalian punya budget lebih, gua saranin sih sikat yang A55 ya. Terutama kalau HP ini bakal jadi HP utama kalian. Kalau HP kedua A35 sih udah cukup kok. Terus nilai plusnya di mana? Ya kayak udah gue sebutin sebelumnya, feel pegang lebih solid, performance lebih baik, kamera lebih oke, vibration lebih bulat, dan lainnya. Cuma itu tadi sesama Samsung A-Series. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau dibandingin sama brand lain? Gua sih udah sempet bandingin A55 sama Vivo V30 ya. Kalau ada HP lain yang mau diduelin, kasih tahu di komen, oke? Thank you.